Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara terus mendapat kemurahan dan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu telah kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul kasih yang tidak masuk akal. Kenapa kasih itu tidak masuk akal? Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima karya Kristus di kayu salib bagi kita, karena kita adalah orang berdosa. Tapi firman Tuhan telah disampaikan bahwa ketika kita masih berdosa, Dia telah mati menggantikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam tema yang sama, firman Tuhan berjudul, Andakah orangnya yang mendapat kasih karunia di mata Allah? Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Latar belakang ayat ini menjelaskan kepada kita mulai dari ayat 1 dan sampai 7. Kita temukan bahwa kejahatan manusia pada zaman itu sudah sampai di puncak, sehingga Allah menyesal menciptakan manusia. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, oleh karena anugerah-Nya yang besar, Allah memilih satu orang yang bernama Nuh untuk mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apakah Nuh orang yang sempurna? Apakah Nuh orang yang berlayak? Banyak orang atau pengkhotbah mengajarkan bahwa Nuh ini seorang yang sempurna, layak untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Sebenarnya Nuh sendiri tidak layak mendapatkan anugerah, karena pemahaman tentang anugerah itu sendiri adalah pemberian Allah kepada seseorang yang sebenarnya orang itu tidak layak menerimanya. Pemberian Allah itu adalah pemberian yang sangat berharga, sangat mulia, sehingga tidak ada manusia yang layak untuk menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kenapa Nuh mendapat kasih karunia Allah? Jadi saudara yang dikasihi oleh Allah, mengapa Nuh mendapat kasih karunia Allah? Karena Allah punya kedaulatan untuk menentukan siapa yang mendapat kasih karunia, siapa yang tidak mendapat kasih karunia. Karena Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang layak menerima kasih karunia dan siapa yang tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Allah. Itu adalah hak dan kedaulatan Allah sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah mengasihi saudara, dan itu sebabnya Allah memanggil saudara menjadi orang-orang yang spesial mendapat anugerah Allah. Dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, Allah memilih Anda. Bukan karena Anda lebih baik, bukan karena Anda suci, bukan karena Anda sempurna, bukan karena Anda mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi semua itu adalah anugerah yang kita sudah pelajari bahwa anugerah Allah itu adalah pemberian yang sebenarnya tidak layak diterima oleh seseorang atau tidak layak sama sekali diterima oleh saudara dan saya. Tetapi Allah memberikan itu kepada saudara. Begitu juga kepada Nuh. Oleh karena kasih karunia Allah inilah saudara ditarik hatinya datang kepada Allah. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jika Anda mendapatkan kasih karunia Allah, saudara akan datang kepada Yesus. Jika Anda mendapatkan kasih karunia Allah, Anda akan dipilih oleh Allah.
untuk masuk dalam rencananya. Seperti halnya Nuh mendapat kasih karunia Allah sehingga ia mampu mentaati kehendak Allah untuk membangun bahtera, menyelamatkan manusia dari penghukuman Allah pada masa itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapa lah yang membawa saudara kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat, sebagai penguasa atas hidup saudara. Yesus menerima saudara karena saudara direkomendasikan oleh Bapa. Pertanyaan penting bagi setiap orang saat-saat sekarang ini adalah, apakah saudara adalah orang yang direkomendasikan oleh Bapa untuk percaya kepada Yesus? Yohanes 15:16a katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Allah yang memilih saudara. Yesus yang memilih saudara. Bukan saudara yang memilih Yesus. Saudara datang kepada Yesus itu karena Allah yang menarik hati saudara kepada dia. Dalam Yohanes 6:44, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara, bersyukurlah. Saudara adalah orang yang spesial. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Dalam pasal yang sama, ayat 65, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kalau saudara dapat menerima dia, memahami dia, mengenal dia, terhubung dengan dia, mengasihi dia, mentaati dia, memberikan hidupmu kepadanya, itu bukan karena saudara, tapi karena Allah sendiri yang memberikan kepada saudara anugerah yang sebenarnya saudara tidak layak menerimanya. Kenapa saudara dipilih oleh Allah? Kita tidak tahu. Kenapa saudara dipilih oleh Allah? Kenapa saya dipilih oleh Allah? Kenapa seseorang dipilih oleh Allah? Dan ada orang lain yang tidak dipilih oleh Allah. Dalam kitab Roma pasal 9, Paulus menulis tentang kedaulatan Allah, hak Allah untuk memilih yang dia kehendaki dan menolak yang juga dikehendakinya. Dalam Roma 9:15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Sebelum Yakub dan Esau lahir ke dalam dunia dan berbuat ini dan itu, menyenangkan atau tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan sudah memilih Yakub. Walaupun Yakub anak kedua. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa Allah selalu mengutamakan anak yang sulung dan memilih anak yang sulung. Tapi kenapa Allah tidak memilih Esau? Apakah Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Esau dan apa yang akan terjadi dengan Yakub? Tapi coba kita perhatikan bahwa sebenarnya Allah memilih Yakub dan menolak Esau itu karena kedaulatan Allah. Ayat 16 berkata, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu sebabnya ia menaruh belas kasihan kepada orang tertentu dan bermurah hati kepada siapa yang dia mau bermurah hati, tetapi menolak yang lain. Apakah Allah tidak adil? Tidak. Allah selalu adil. Itulah kedaulatan Allah. Allah berhak untuk memilih. Karena pada prinsipnya semua manusia
telah berada di bawah kutuk, telah ditawan dalam ketidaktaatan, dan itu sebabnya semua orang mengalami keadilan Allah, yaitu apa? Semua orang harus dihukum, harus dikutuk, dan harus mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi demi keadilannya juga Ia telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menjadi tumbal kurban pengganti bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang tidak layak, bagi setiap orang yang terkutuk, yang akan dibinasakan oleh Allah. Ia datang menjelma menjadi manusia untuk menggantikan saudara. Kenapa? Karena Ia mengasihi. Nah, demi keadilan Allah inilah Ia menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk menerima belas kasihan. Ia memberi kemurahan hati kepada siapa yang Ia dikehendaki, yang Ia kehendaki untuk bermurah hati. Jadi itu bukan bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi semua bergantung kepada kemurahan hati Allah. Ayat 18 berkata, jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Kalau ada yang bertanya, berarti Allah tidak adil. Ayat 20, Paulus mengatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Allah punya kedaulatan. Apakah Anda orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mendapat kasih karunia spesial ini? Bersyukurlah. Bersyukurlah dan hargai kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada saudara. Nuh yang mendapat kasih karunia Allah, menghargai kasih karunia Allah dengan upaya-upayanya, dengan kerja kerasnya. Ia membuat bahtera di atas bukit. Memang tidak masuk akal sebuah perahu besar dibuat di atas bukit. Bagi sebagian orang itu tidak masuk akal, tetapi bagi Nuh yang taat karena ia mendapat kasih karunia Allah, maka ia terus mengerjakan bahtera itu sampai selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa hal tentang kasih karunia Allah yang memilih saudara menjadi orang yang datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus dan menerima semua anugerah di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Anda dipilih untuk menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Allah telah memilih saudara berdasarkan kedaulatannya untuk memilih. Bukti bahwa saudara telah dipilih oleh Allah adalah saudara datang kepada Dia, saudara mempercayai Dia, saudara memberi hidup saudara kepada Dia, saudara mempercayakan seluruh kehidupan saudara kepada Dia, dan saudara hidup mentaati Dia, mengikuti kehendak Dia, bukan lagi kehendak saudara. Itu adalah tanda bahwa saudara dipilih oleh Allah. Karena saudara adalah orang yang dipilih oleh Allah, maka saudara ditarik kepada Yesus Kristus untuk menerima semua rancangan-rancangan Allah yang terbaik di dalam kerajaannya. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu, segala berkat rohani telah dikaruniakan kepada saudara. Walaupun saudara masih hidup di dalam tubuh darah daging saudara, tetapi ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menyambut kasih Allah, menyambut karunia Allah. Saudara menghargai kasih karunia Allah. Apa yang terjadi, saudara? Allah mengaruniakan kepada saudara segala berkat rohani. Makanya Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Perhatikan kata di dalam Kristus. Saudara tidak akan mendapatkan berkat-berkat
kemuliaan yang tidak kelihatan, yang tersimpan di sorga bagi kalian, jika saudara mengharapkannya dengan kekuatanmu, kebaikanmu, ketaatanmu, agamamu, dan sebagainya. Engkau mendapatkan kasih karunia itu hanya di dalam Yesus Kristus. Engkau hanya akan bisa menerima itu karena intervensi kasih karunia Allah kepada saudara. Tanpa intervensi kasih karunia Allah, saudara tidak akan mampu menerima segala berkat rohani yang tersimpan di sorga bagi kalian, bagi saudara, bagi kita semua. Tapi syukur, Anda telah dipilih untuk menerima segala berkat rohani di dalam sorga, melampaui segala berkat secara jasmani yang dikejar-kejar orang. Bahkan orang-orang beragama berusaha beragama sebaik-baiknya supaya mendapat berkat-berkat rohani di dunia ini. Saudara, jika saudara sudah berjumpa dengan Yesus, saudara mengalami kasih karunia Allah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga lagi, tidak ada yang lebih menarik hati saudara lagi, melebihi ketertarikan saudara kepada yang jauh lebih mulia yang disediakan Allah bagimu. Saudara tidak akan mampu melihat itu di dalam imanmu jika saudara tidak terhubung dengan Dia, jika saudara tidak mendapat kasih karunia Allah, jika saudara tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua akan terselubung di mata saudara, sehingga saudara sulit untuk menangkap hal-hal rohani yang disediakan oleh Allah, yang tidak terpikirkan, tidak muncul di hatimu, yang tidak dilihat oleh matamu, yang tidak dapat saudara rasakan dengan perasaanmu. Allah menyediakan segala sesuatu yang mulia, yang terbaik, yang disediakan oleh Allah bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita melihat hal yang kedua. Anda dipilih untuk menjadi milik Allah, menjadi orang yang spesial, supaya saudara menjadi anak-anak Allah tanpa cacat dan celah. Kasih karunia Allah saja yang membuat saudara bisa terhubung dengan pencipta langit dan bumi. Di dalam diri Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi sama dengan saudara, supaya saudara menerima kasih karunia Allah yang besar yang disediakan Allah bagi saudara. Perhatikan Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus atau di dalam Kristus, dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa. Kalau saudara adalah orangnya yang mendapat kasih karunia Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Allah telah memilih saudara. Kapan? Sebelum saudara lahir. Kapan? Bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, dan saudara mendapat kasih karunia dari Dia, saudara meresponi kasih karunia dari Dia, apa yang terjadi? Saudara terhubung dengan Dia. Maka dengan demikian status Kristus sebelum dunia dijadikan, saudara miliki di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus telah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada sebelum bahkan saudara ada di dunia ini. Jadi ketika saudara percaya dan menerima Dia, saudara menerima kekekalan, kemuliaan sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus yang adalah putra Allah yang tunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dipilih mendapat kasih karunia Allah karena kedaulatan Allah memilih saudara. Hargai, jangan abaikan, jangan buang, jangan sepelekan. Yesus memberi perumpamaan tentang seorang
yang mendapatkan harta terpendam. Ia pergi menjual segala miliknya untuk mendapatkan harta terpendam. Apakah harta terpendam itu? Itulah keselamatan, anugerah Allah, kasih karunia Allah. Bersyukurlah kalau saudara mendapatkan kasih karunia Allah, harta terpendam itu. Itu adalah kerajaan sorga melampaui apapun yang saudara anggap paling berharga di dunia ini. Jika saudara belum bisa menghargai kasih karunia Allah seperti itu, perlu dipertanyakan, apakah saudara mendapat kasih karunia di hadapan Allah? Nuh ketika mendapat kasih karunia Allah, ia menghargai kasih karunia Allah dengan upaya-upayanya. Dia taat, walaupun diejek oleh orang-orang sebangsanya pada masa itu. Tapi ia terus membuat bahtera dan memberitakan Injil kepada semua orang. Tapi semua orang mengejek dia. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah memilih saudara. Dan kalau saudara telah dipilih oleh Allah, ingat, Allah memilih saudara untuk menjadi miliknya yang spesial, menjadi anak-anaknya, mempunyai hubungan yang spesial dengan Bapa Pencipta langit dan bumi. Dengan demikian Anda ditentukan untuk menjadi tanpa cacat celah di hadapannya. Dan inilah kasih karunia Allah yang besar yang saudara terima di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Anda telah dipilih untuk datang kepadanya dan menerima Dia dan diselamatkan. Oleh kasih karunia Allah, Anda telah dipilih untuk datang kepada Dia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saudara bisa beriman kepada Yesus Kristus, itu adalah anugerah Allah. Karena tidak semua orang bisa mengimani Yesus Kristus. Karena tidak semua orang bisa mengimani Yesus Kristus. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kalau saudara bisa meresponi kasih Allah dengan hidup yang mencintai Tuhan, mencintai sesama, itu berarti bahwa saudara telah mendapat kasih karunia Allah dan saudara telah diselamatkan. Itu bukan hasil usaha, bukan perbuatanmu, bukan ketaatanmu, bukan kebaikanmu yang menentukan keselamatanmu. Ketaatan dan kebaikanmu tidak menentukan keselamatanmu, tetapi kasih karunia Allah yang menentukan keselamatanmu. Ketika engkau meresponi kasih karunia Allah dengan iman yang diberikan Allah kepada engkau sebagai kasih karunia-Nya, apa yang terjadi? Saudara mentaati. Jadi ketaatan, kebaikan, dan semua kehidupan beragama yang kita lakukan kepada Tuhan dalam hidup kita, itu adalah hasil daripada keselamatan yang saudara terima di dalam Kristus Yesus. Itu adalah produk dari keselamatan yang saudara terima di dalam Kristus. Dan itulah yang menyertai saudara ketika saudara sampai di ujung jalan saudara di dunia ini. Berbahagialah engkau, karena semua perbuatanmu menyertai engkau masuk dalam kekekalan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia ini sebagai orang yang meresponi kasih karunia Allah. Banyak orang berpikir, oh, saya sudah dapat kasih karunia Allah, tidak apa-apa saya hidup dalam dosa, tidak apa-apa saya tidak taat, tidak apa-apa saya tidak mengasihi Tuhan, tidak apa-apa saya tidak mengasihi sesama. Yang penting saya rajin ke gereja, saya pasti selamat. Itu omong kosong, saudara. Itu bukan kasih karunia Allah. Itu bukan berarti Anda mendapat kasih karunia Allah. Jadi saudara, bukti bahwa saudara mendapat kasih karunia Allah adalah saudara lebih giat di dalam Tuhan, lebih giat bekerja di dalam Tuhan, lebih giat hidup dalam kekudusan, lebih giat mengasihi sesama, lebih giat bersaksi, lebih giat bercerita tentang Tuhan.
lebih giat melayani dia dan sesama. Sekali lagi, saudara diselamatkan bukan karena upaya-upaya saudara, tetapi itu adalah pemberian hadiah dari Allah. Dan hasil daripada keselamatan yang saudara terima di dalam Kristus adalah saudara hidup, berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu semua juga karena anugerah Allah, karena tuntunan Roh Allah yang telah ditaruhnya di dalam hati saudara. Jika saudara tidak mendapat kasih karunia Allah, roh kebenaran tidak akan ada di dalam diri saudara yang menuntun saudara kepada kebenaran, seluruh kebenaran. Jika saudara tidak mendapatkan kasih karunia Allah untuk percaya kepada Yesus, saudara tidak mampu hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Saudara tidak akan mampu hidup dalam rancangan Allah, kebenaran Allah. Dan itu berarti kehidupan saudara seluruhnya adalah sia-sia. Semua akan berakhir dalam kesia-siaan. Semua akan berakhir dalam kebinasaan. Karena Allah tidak akan memperhitungkan saudara sebagai orang benar di luar kasih karunia-Nya, di luar persekutuan dengan Dia, di luar daripada iman percaya kepada Dia. Yang terakhir, kenapa Anda dipilih? Anda dipilih berdasarkan kasih karunia Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar, yang ajaib. Efesus 1 ayat 6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi segala sesuatu tujuannya adalah untuk Dia. Roma 11:36, Paulus menyerukan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia semua kemuliaan, kehormatan, pujian sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya. Supaya tidak ada seorang pun dari antara kita yang memegahkan diri dan berkata, oh, saya layak karena saya orang beragama yang baik. Saya layak masuk surga karena saya lebih taat. Saya layak oleh karena saya berbahasa roh. Saya layak karena saya tidak hidup di dalam dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, itu bukan dasar saudara mendapat kasih karunia Allah, tetapi itu adalah akibat, bukti bahwa saudara telah mendapatkan kasih karunia Allah. Tapi itu tidak bisa menjadi kebanggaan saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, semua kasih karunia Allah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia semua kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun kekristenan yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih berkenan, lebih menyenangkan hati Allah, lebih kuat, lebih bersemangat, lebih antusias, karena saudara telah diselamatkan berdasarkan kasih karunia Allah. Saudara telah dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Luar biasa. Selama saudara hidup di dunia ini, Paulus menulis, kita mengeluh karena banyaknya tekanan. Kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Itu ciri orang yang telah mendapat kasih karunia Allah dan telah diselamatkan. Ia menderita oleh karena mau hidup benar. Ia menderita karena menyangkali keinginan-keinginan dagingnya. Karena ia menyangkali keinginan-keinginan dosa dalam dirinya. Dan itu membuat dia menderita. Kapan saya beralih dari tubuh darah dagingku, kemah ini, kepada tubuh yang sesungguhnya yang disediakan oleh Allah bagiku? Saudara, teruslah bersemangat. Karena yang pasti Allah tidak meninggalkan saudara. Kalau Nuh 120 tahun
mempersiapkan bahtera. Saudara, saya tidak tahu berapa lama saudara hidup di dunia ini untuk membangun bahtera keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Nuh menyelesaikannya sampai di puncak, dan saudara pun juga akan menyelesaikannya sampai puncak. Saudara tidak akan patah semangat dengan segala perjuangan, segala kelemahan, segala kekurangan, segala keterbatasanmu sebagai manusia. Saudara tidak akan menyerah terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, tetapi saudara terus bersemangat. Kenapa? Karena Tuhan menjamin saudara sampai kepada kemuliaan yang kekal. Dan yang luar biasa adalah dalam perjalanan iman saudara sampai di puncak rencananya, Allah akan melengkapi yang belum lengkap. Amin, haleluya. Allah akan meneguhkan engkau sehingga engkau tidak mudah goyah. Apapun intimidasi-intimidasi, apapun godaan-godaan, apapun upaya-upaya iblis musuh kita, dan siapapun yang dipakainya untuk menggoyahkan saudara, supaya saudara keluar dari kasih karunia Allah, keluar dari pilihan Allah, keluar dari keselamatan Allah. Ingat, Tuhan bersama engkau berdasarkan kasih karunia-Nya untuk meneguhkan engkau. Dan bukan hanya meneguhkan engkau, Ia menguatkan engkau sehingga engkau tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah jatuh. Ia membuat engkau kuat. Haleluya. Dan bahkan dikatakan mengokohkan kamu. Status saudara akan semakin dikokohkan. Status sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah, status sebagai orang yang dipilih oleh Allah, status sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah, status sebagai anak-anak Allah dikokohkan oleh Allah. Sekalipun untuk sementara engkau menderita, tidak lama saudara, dibandingkan dengan kekekalan yang saudara terima, kemuliaan yang saudara terima di dalam kekekalan. Tidak ada artinya penderitaan saudara di dunia ini saat ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan saudara untuk menjalani kehidupan saudara yang mendapat kasih karunia Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara yang mendengar firman hari ini adalah orangnya yang telah mendapat kasih karunia Allah? Tuhan memberkati. Amin.